Para sahabat Nadi yang terberkati, bagaimana kabar mengawal hari baru ini, Minggu 22 Juni 2025. Semoga para sahabat sekalian bersama anggota keluarga dan komunitas kita boleh menikmati kesehatan yang baik dan berkat yang melimpah, secara khusus saat kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus hari ini. Allah pada hari ini menganugerahkan bagi kita nutrisi rohani dengan inspirasi dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17. Roti untuk hidup abadi. Setiap hari kita makan. Tidak mengherankan kita butuh makan dan minum setiap hari. Kenapa itu terjadi? Ya, kita yang hidup hanya dapat bertahan hidup kalau kita mempunyai sumber kehidupan. Itulah makanan dan minuman yang sehat. Maka makan dan minum disebut kebutuhan primer. Kalau mau hidup, kita harus makan. Pepatah kuno mengungkapkan, mandukando vivimus. Pesannya jelas, kita hidup karena kita makan. Artinya tanpa makanan, kita tidak bisa melanjutkan kehidupan ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam Injil hari ini memberi mandat kepada para murid untuk menyediakan makanan bagi orang banyak. Tuhan bersabda, "Kamu harus memberi mereka makan." Kalau untuk hidup di dunia ini saja kita membutuhkan makanan, apakah ada makanan yang menjamin kita sampai pada kehidupan abadi yang tidak terikat lagi oleh ruang dan waktu? Para sahabat Nadi yang terberkati, jawaban atas pertanyaan ini adalah esensi atau inti dari perayaan iman gereja hari ini. Ketika kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kita diingatkan akan kebutuhan esensi hidup rohani kita, yakni Ekaristi, sebagai santapan atau makanan dan minuman yang menjamin kehidupan kita sehat secara jasmani dan rohani dan terberkati baik di dunia ini maupun kelak untuk mencapai kehidupan yang kita rindukan dalam keabadian, dalam persekutuan dengan Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Santo Paulus dalam bacaan kedua dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus menegaskan kekayaan rohani gereja, yakni Ekaristi. Santo Paulus berkata, "Saudara-saudara terkasih, apa yang telah aku teruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam perjamuan ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku.' Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku.'" Betapa indahnya dan mulianya Ekaristi. Tuhan menyerahkan hidupnya sendiri secara utuh melalui tubuh dan darahnya yang maha kudus dalam perayaan Ekaristi. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, termasuk pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, sambutlah santapan surgawi, roti untuk para malaikat, panis Angelicus, demikian perkataan Santo Thomas Aquinas. Saat kita menyambut komuni kudus, imam berkata, "Tubuh Kristus." Jawablah dengan iman yang hidup dan mendalam saat para sahabat Nadi berkata, "Amin." Kristuslah yang kita sambut secara utuh. Dialah jaminan kehidupan kekal, sang roti untuk hidup abadi. Jadi, bukan hanya saat di dunia ini kita mengalami persekutuan rohani dengannya, tetapi melalui roti Ekaristi kita telah mencicipi
seperjaman surgawi di dunia. Demikianlah ajaran dan keyakinan Santo Paus Yohanes Paulus II. Dan kita mempunyai seorang yang inspiratif bagaimana kedekatan dan kesatuannya dengan Kristus melalui Ekaristi, yakni Beato Carlo Acutis. Dia menjadi orang suci karena bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi setiap hari. Apakah kita memiliki kerinduan seperti Beato Carlo Acutis untuk menyambut Kristus setiap hari dalam komuni kudus seperti kita membutuhkan makanan jasmani? Selamat merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Salam sehat, salam nadi, berkat Tuhan melimpah bagi kita sekalian.